Masih Frankie terlihat Marcelino terbuka. Siapa kita? Siapa kita? Marcelino, tendangan kamu luar biasa. Tendangan keras, gol 1-0 bungkus. Iya, inilah yang dibutuhkan dari Marcelino ya. Pemain yang tahu kapan saatnya syuting, tahu kapan saatnya muncul, dan dia tadi melakukan kerjasama segitiga yang Ya, selamat malam pemirsa, dimanapun Anda berada, ayo berikan dukungan kali ini untuk tim Indonesia yang akan menghadapi Vietnam. Kemenangan menjadi keharusan untuk kita bisa langsung lolos ke putaran final Piala Asia tahun depan di Uzbekistan. Sementara Anda bisa lihat bagaimana klasemen sementara dari grup F, di mana poin dan selisih golnya sama bungkus. Iya, ini situasi yang unik ya, yang memaksa pertandingan nanti seandainya berakhir dengan imbang, dilanjutkan dengan Langsung dari titik penalti. Ya, langsung adu penalti ya. Iya. Ya, sesaat lagi nanti akan segera keluar tim Indonesia dan juga Vietnam. Sambil juga nanti kita masih nantikan bagaimana sebelumnya juga akan dikumandangkan lagu kebangsaan. Ini dia Indonesia kemarin Vietnam, dan sepertinya cukup penuh juga ya Gelora Bung Tomo ini bungkus. Ya, menarik. Sangat menarik kalau kita lihat bagaimana kalau kita bicara sebuah kemungkinan nih bungkus. Kalau kita menang sudah pasti lolos. Iya. Adu penalti juga ya. Karena ini kan skenarionya kemenangan dengan kita lihat dulu bagaimana line up yang diturunkan oleh Coach Sintayong. Iya, menarik, ada beberapa perubahan oleh Coach Sintayong. Di lapangan tengah ada perubahan. Tidak ada Marcelino yang ada di bangku cadangan. Di depan pun Rabani menunggu di bangku cadangan. Ya. Hoki yang dimainkan lebih awal bersama dengan Ronaldo. Ya, Frankie Misa, ada Robbie Ferrari, Kakang. Ya, ini masih perakiraan, tapi mungkin bisa saja tadi sebenarnya seperti yang sudah kita bahas di awal, ada 3-4-3 di sana. Dari Ini dia. Vietnam ya. Hanya ada 4 pemain yang sama dengan formasi Vietnam ketika kita ketemu di Piala AFF, Ben. Ya. Hanya 4 yang sama. U19 saat itu ya. Iya, betul. Artinya cukup banyak perubahan ini dia. Banyak perubahan. Cukup banyak sekali. perubahan. Artinya stok pemain di sana juga ternyata banyak juga, Ben ya. Itu dia, kalau bicara stok pemain, nah ini penting juga sebenarnya bungkus ya. Bagaimana wadah kompetisinya yang seharusnya memang terus dikondisikan untuk selalu kontinu. Ini dia sudah akan keluar memasuki lapangan pertandingan Indonesia dan juga Vietnam. Anak-anak harus tidak tegang ya bungkus ya. Iya. Memang tekanannya sekarang adalah ada di Indonesia juga, meskipun juga Vietnam juga tentu saja ingin lolos. Pelatih Din Tenam sudah mengatakan bahwa dia akan bermain secara terbuka menghadapi Indonesia. Ini yang harus diwaspadai oleh Indonesia dalam hal tactical flexibility-nya nanti. Kepercayaan diri penting, optimis penting, tapi tetap harus waspada, tetap harus bermain tanpa beban. Ya. Itu kuncinya barangkali. Ya, sudah keluar nama-nama seperti Hoki Caraka, Ronaldo, ada Ginanjar di sana pemirsa. Kita lihat bagaimana banyak sekali penonton yang menghadiri stadion. Lagu kebangsaan Indonesia.
Ya, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Sudah kita dengarkan sama-sama dari lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bersiap kali ini pemirsa menghadapi Vietnam yang punya transisi cepat di 2 match sebelumnya. Indonesia harus berhati-hati untuk antisipasi bagaimana pergerakan dan kecepatan dari pemain Vietnam. Iya, bukan hanya kecepatan. Vietnam juga punya pemain-pemain yang secara kualitas merata ya. Terlihat dari jumlah pencetak golnya yang cukup banyak. Tidak ada yang dominan, tapi ada 7 orang pemain yang bisa mencetak gol. Iya, ini harus diwaspadai. Dan tadi sudah sama-sama kita lihat bagaimana wasit yang akan memimpin pertandingan ini adalah Amar Ibrahim yang berasal dari Bahrain dan didukung oleh asisten wasitnya Salman dan juga Abdul Ali dari Bahrain dan juga dari Oman. Sesaat lagi akan segera dilakukan coin toss. Kapten tim tentu saja Ferrari akan melakukan coin toss bersama juga dengan kapten tim dari Vietnam Quat Van Cang yang juga ikut serta kemarin di AFF U19 turut memperkuat juga dari tim Vietnam kali ini. Kita lihat dukungan yang luar biasa dari supporter Garuda di Stadion Gelora Bung Tomo kali ini luar biasa. Semoga ini bisa menjadi atau melecut semangat untuk anak-anak Indonesia U20 asuhan Sintayong kali ini. Kita akan sama-sama lihat Ferrari dan juga Quat Van Cang memilih sisi sebelah kiri sehingga Indonesia akan melakukan kick off terlebih dahulu. Ya, sekali lagi kalau kita lihat bagaimana kekurangan atau evaluasi dari 2 match sebelumnya, saya pikir memang transisi cepatnya harus terus diasah ya bungkus ya. Iya, terutama pada saat kita menghadapi serangan balik. Lini tengah dan 2 wingback kita harus support betul terhadap 3 pemain belakang. Ya. Sintayong masih tampak sangat serius. Kemenangan menjadi harga mati di pertandingan kali untuk kita bisa lolos ke putaran final Piala Asia tahun depan. Dan Din Tenam, pelatih dari Vietnam. Pertandingan babak yang pertama, Indonesia menghadapi Vietnam. Bersiap kali ini, hati-hati sekali lagi. Indonesia harus mewaspadai dan harus memanfaatkan kecepatan Ginanjar maupun juga dengan Ronaldo Kuateh yang harus mensupport pergerakan dari Hoki Caraka. Sedang berdoa kali ini anak-anak Garuda Muda kita saksikan supaya bisa mendapatkan hasil positif di pertandingan kali ini. Ya, luar biasa Gelora Bung Tomo yang penuh sekali pada malam hari ini. 3 center back di belakang ada Ferrari, Robi Darwis dan juga Dimas Pamungkas yang kemungkinan besar juga akan tergantung pola permainan seperti apa. Switch of position sangat penting ya bungkus ya dari Indonesia nanti. Karena kita bermain dengan formasi yang bagi sebagian pemain mungkin tidak biasa ya. Belum biasa di klubnya. Formasi 3 back di mana salah satunya adalah seorang pembagi bola. Ya, Pemain yang unik kali ini perannya, Robi Darwis. betul sekali. Dan Zanadin Faris bersama juga dengan Arkan Fikri akan menjadi sentral serangan dari lini tengah. Kick off babak yang pertama sudah dimulai pemirsa. Kita lihat Indonesia menguasai bola kali ini. Dan Dimas Pamungkas. Masih Dimas. Naik saja ke tengah lagi. Robi Darwis ini 7. Ya, melebar pada Ferrari. Kapten tim dari Indonesia. Mencoba mendekat dari Zanadin Faris. Umpan panjang kali ini langsung ditujukan pada Hoki Caraka. Berduel dia. Dan kita lihat, ya, biarkan saja tadi bola keluar. Frankie Misa terlepas. Dimas Pamungkas, Ronaldo, Frankie kali ini. Masih Frankie. Frankie masuk ke dalam Frankie Misa. Kita lihat. Ya, ada Arkan Fikri. Baik sekali Ronaldo. Umpan 1-2. Oh, kombinasi pemirsa. Dan ini dia kombinasi play. Umpan 1-2 yang diperagakan hampir saja dan lagi-lagi menciptakan peluang sangat baik dari pergerakan dan juga kecepatan Ronaldo. Iya, 3 pemain bermain memanfaatkan wall pass ya, sudah sangat baik. Tapi 1 langkah saja terlambat tadi Ronaldo. Mengincar Marcelino. Iya. Dan ada bagusnya juga, kan ini masuk dalam game plan dari Coach Sintayong. Bisa ketika dimengerti mungkin sekarang. bahwa ketika nanti pemain Vietnam sudah mulai agak kelelahan. Iya, baru masuk Marcelino. Yes. Jadi ini pertimbangan yang mungkin baru dipahami sesudah pertandingan berjalan. Betul. Ternyata dia lebih one step ahead rupanya. Iya, dan sudah lihat dari video pertandingan Vietnam sebelumnya saya kira. Bagaimana kerasnya juga ya cara bermain dari Vietnam ini. Kita akan lihat lagi. Oh, memberikan umpan kali ini kita lihat. Ferrari di sana umpan tadi masih terlalu ke dalam. Sayang sekali masih bisa ditangkap dengan baik oleh Chow Van Bin. Menjaga gawang dari Vietnam. Sedikit terlambat tadi disambut oleh striker, padahal Ferrari sudah Nguyen Duc Po, padahal kalau bisa menusuk Hoki sudah menunggu ya. Iya. Ini harus cepat memang. Dan bahkan kalau kita lihat cara Vietnam bertahan pun juga cepat dari
ketika mereka kehilangan bola. Iya, dan back-backnya ini masih disiplin ya. Iya. Tidak pernah keluar dari area 30 meter di depan gawang. Betul sekali, tidak pernah keluar terlalu jauh ya. Iya. Satu lempar ke dalam, Robbie Darwis, lemparan jauh kali ini pemirsa, kita lihat. Dan tidak percaya pemirsa, hampir saja Hoki Caraka tadi, kita kira gol tadi bungkus. Saya sudah yakin gol itu, Win. Karena di depan gawang, saya sudah yakin tadi Hoki. Ini menyangkut reading the game ya, Bung? Iya, betul. Ya bisa dimengerti karena Aditya memang kemarin kan juga baru main separuh babak ya, separuh pertandingan. Iya, betul sekali. Tentu ada proses adaptasi dengan Arkan Fikri, umpan lagi berbahaya kali itu. Ayo Frankie, hampir saja tadi mencetak gol pertama di pertandingan untuk Indonesia. Sebuah umpan yang sangat baik dari Arkan Fikri. Melihat pergerakan laju dari Frankie Misa. Tidak offset sama sekali. Frankie bisa diarahkan langsung ke gawang atau bahkan ke Ronaldo ya. Iya. Lebih tenang lagi Frankie, ini pemain asal Soe nih dari NTT. Iya, baik sekali tadi. Bagaimana patut acungi jempol. Iya, Bungkus. di laga ketiga ini lebih baik. Iya, Pertahanan dari Vietnam. Kakang sudah mulai ikut support dari Sudah kanan. ditujukan pada Frankie Misa. Coba dikejar. Ya, lempar ke dalam untuk Indonesia. Ayo Indonesia, dan sudah selesai pertandingan babak yang pertama. Begitu banyak sebenarnya beberapa peluang yang dihasilkan oleh Indonesia pemirsa. Tapi memang tingkat akurasi ke final third area dari pertahanan Vietnam masih belum terlalu akurat. Dan kami masih akan kembali ke studio. Skor masih 0-0. Indonesia melawan Vietnam setelah samsam berikut ini. Di babak pertama, Indonesia 0 dan Vietnam 0. Dan iya, kita harapkan Indonesia akan terus menekan, menciptakan banyak peluang dan tentu saja mencetak gol di babak yang kedua ini. Iya, lebih efektif memanfaatkan peluang karena kita sebetulnya cukup banyak punya peluang tadi, sampai 6 peluang. Ya. Ini dia bagaimana beberapa pemain yang juga sudah siap masuki lapangan pertandingan pemirsa. Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Ayo Indonesia, kita bisa. Indonesia bisa. Berkali-kali meskipun Vietnam mencoba membangun serangan, tetap bagaimana juga akan mengomentari jalannya pertandingan babak yang kedua. Skor masih 0-0 dan kita harapkan Indonesia bisa lebih tenang lagi, lebih tajam lagi dan tentu saja mencetak gol untuk bisa menang dalam partai kali ini dan lolos langsung ke putaran final Piala Asia tahun depan di Uzbekistan. Sudah ada Marcelino. Yes, menarik siapa yang diganti nanti ya, bungkus. Kita lihat Marcelino sudah masuk ya pemirsa. Ini akan menambah lebih pada dimensi penyerangan yang mungkin agak sedikit berbeda juga. Iya, lebih ada yang bisa nahan bola di lapangan. Betul. Marcelino sudah dimasukkan. Dan kita harapkan Indonesia akan lebih tajam, lebih menggigit lagi lini serangnya. Karena memang seperti yang tadi Bungkus bilang, pemain ini mampu melakukan tusukan dan lebih bisa memegang bola. Sudah dimulai babak yang kedua. Vietnam kali ini menguasai bola bisa Baolong. Masuk nomor punggung 7 Marcelino Fernandes. Ya, ada Tran Ngoc Son. Kita lihat kali ini terus mencoba melakukan pressing yang tinggi lagi di lini pertahanan dari Vietnam. Ronaldo yang diganti. Ronaldo. Ganggu, iya baik sekali. Kita lihat terlepas tadi Marcelino mencoba mengejar. Nah ini dia, karena memang setiap pemain Vietnam ketika sudah mulai masuk pun 3-4 pemain mempersempit ruang dari pemain Vietnam tersebut. Dan ini sebuah pertahanan yang sangat-sangat. Marcelino merasakan gangguan, bukan sebuah pelanggaran kita. Itu dia, umpan terobosan tadi. Coba dikejar oleh Ginanjar. Masih Ginanjar mendapatkan bantuan dari Frankie Misa. Masih Frankie terlihat Marcelino terbuka ruang. Siapa kita? Siapa kita? Marcelino, tendangan kamu luar biasa Marcelino. Wow, masuk ke dalam tadi tendangannya, ada manis-manisnya, luar biasa manis Marcelino. 1-0, Indonesia unggul pemirsa. Luar biasa dari Marcelino dalam memberikan sebuah ruang, berani masuk ke dalam dan terbuka ruang langsung memberikan sebuah keputusan tendangan keras. Gol 1-0 Bungkus.
Iya, inilah yang dibutuhkan dari Marcelino ya. Pemain yang tahu kapan saatnya syuting, tahu kapan saatnya muncul, dan dia tadi melakukan kerjasama segitiga yang sangat baik juga dengan dua rekannya, menciptakan peluang emas dan eksekusi sempurna dari Marcelino. Umpan yang sangat baik diakhiri dengan syuting yang sangat baik dari Marcelino, luar biasa. Ya. Rocket ball. Ini dia. Wow. Ada kecerdasan dari Marcelino untuk bisa kirim atau capping bola ke arah di mana ruang bisa untuk melakukan sebuah tembakan keras tadi, Bung. Iya, cappingnya dipindah bola ke kaki terkuat dia. Iya. Itu yang membuat syutingnya juga penuh tenaga. Dan dia memang punya tendangan keras. Rocket ball yang berubah menjadi gol pertama bagi Indonesia. Ada keterlambatan dari Vietnam tadi dalam antisipasi pergerakan Marcelino, dan ini memang yang kita tunggu dengan masuknya Marcelino di babak itu, sebuah keputusan yang tepat dari Sintayong. Vietnam mulai kuasai bola. Umpan jauh lagi kali ini. Coba dikejar, coba diganggu oleh Ginanjar. Ginanjar tadi mengganggu, pemirsa. Kita lihat Baolong di sana kirimkan umpan. Salah lagi, lemparan ke dalam untuk Vietnam. Ayo Indonesia, kita bisa. Kita mendapatkan bola di mana Vietnam belum siap untuk kembali ya. Panjang. Kita lihat, ayo Robby Darwis butuh support kali ini. Frankie Misa mencoba berbahaya. Sayang sekali. Terlambat menutup tadi ya. Ya, sayang sekali. Tidak apa-apa. Ayo kita balas Indonesia. Iya, terlambat menutup tadi pemain-pemain gelandang mensupport pertahanan sehingga Vietnam memiliki kelebihan jumlah orang, dan itulah yang dimanfaatkan mereka untuk mencetak gol balasan. Ya, kecepatan tadi memang ketika memang juga kita sedikit terlambat turun. Sudah berusaha untuk menutup, ini dia. Ini dia. Hanya 2 dan 1 lagi muncul di sana. Iya, terlambat ditutup oleh Kakang ya. Ya. Terlambat. Ferrari tadi ya. Malah ya. Iya, Ferrari. Indonesia. Ini dia, umpan yang memang sangat baik juga ya. Indonesia. Membuat penjaga gawang tidak bisa berbuat banyak. Iya, Kwak Van Kang tadi memberikan sebuah umpan. Ferrari sedikit terlambat untuk... Ferrari malah ya. Ternyata terkena kaki dari Ferrari, pemirsa, setelah kita lihat dalam tayangan ulang. Setelah tadi kita melihat. Tidak apa-apa, Bungkus, kita tetap berikan semangat kepada Indonesia. 3 sekali. Pemain langsung. Iya, ada Alfrianto Niko, pemain kanan. Hoki digantikan oleh Rabani, posisinya sama-sama nomor 9, Betul. striker. Kemudian Kakang digantikan Oleh Niko, ya. Berarti Niko sekarang bermain lebih defensif dengan posturnya. Iya. Mari kita lihat satu peluang dari Vietnam. Ya, cepat Awas. kali ini diganggu oleh Robby Darwis, berbahaya. Jangan balik. Jangan balik, ya, betul sekali. balik. Sayang sekali. Ya. Kosong tadi. Dengan nomor 18, Dinh Xuan Tien. Kita lihat, pemirsa, bagaimana kekosongan dalam melakukan serangan balik cepat tadi Vietnam. Ayo bangkit Indonesia. Kita masih punya waktu, Bungkus. Iya, ini yang kita khawatirkan ya. Ketika Vietnam melakukan serangan balik, transisi bertahannya agak lambat. Ini dia, transisinya agak lambat. Nah, ini dia. Ya, berdiri kosong. Tidak ada yang mengganggu ya, terlambat semuanya. Ferrari juga terlambat. Kemudian pemain lain di lini tengah juga tidak ada yang membantu Dimas. Sehingga 1 lawan 1 dengan kiper. Sulit bagi Aditya. Berdiri bebas tadi. Dinh Xuan Tien sehingga bisa mengarahkan bola dengan tenang. Minim gangguan ketika muncul dari second line. Iya, mudah-mudahan pemain kita segera bisa lepas dari Ya, ketegangan. masih banyak waktu, kita lihat bagaimana tentu saja di waktu yang tersisa ini kita bisa bangkit lagi. Ayo Indonesia. Iya, 2 gol beruntun mereka ciptakan dalam selisih waktu hanya 13 menit. Ini menunjukkan bahwa Nasir Rabani, kita lihat Nasir Rabani masuk ke dalam. Rabani. Hampir saja. Kita lihat, pemirsa, tadi baik sekali apa yang dilakukan oleh Rabani ketika melakukan tusukan ke dalam pertahanan dari Vietnam. Iya, sayang tadi cutback-nya tidak cukup menarik ya, karena posisi Berry agak di belakang. Harus lebih menekuk lagi. Ini tendangan penjuru, peluang bagi Rabani, ada Berry juga, begitu juga Ferrari ikut naik. Ya. Salim Faris sementara itu sudah bersiap ambil corner kick dari Sogo. Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Jangan menyerah Indonesia. Tetap melakukan tekanan, tetap menyerang, tetap menggebu-gebu. Dan Indonesia berhasil menyamakan kedudukan 2-2 melalui sundulan
lakukan ketika melakukan serangan dengan bola hidup tidak bisa menghasilkan gol. Situasi bola mati harus dimanfaatkan. Ini yang berhasil kita lakukan. Sundulan maut dari Ferrari, sundulan berkelas, mematikan. Ya, baik sekali. Mengarah ke pojok tadi sebelah kiri. Tidak bisa tentu saja diantisipasi jauh. Dan keras juga. Mengarah tadi. Baik sekali. 2-2. Ayo Indonesia. Semangat terus. Semangat terus. Tetap menekan. Iya, lebih hati-hati. Lebih hati-hati Niko. Iya. Kita lihat Ferrari masih coba dikejar lagi oleh Rabani. Dan kita lihat Rabani kali ini. Banyak di sana. Melebar si kanan. Ada Niko. Masuk ke dalam Niko. Niko! Siapa kita bungkus? Siapa kita bungkus? Puji Tuhan, alhamdulillah Indonesia 3-2 unggul. Luar biasa tekanan bertubi-tubi yang terus diberikan tanpa menyerah, tanpa henti. 3-2 Indonesia unggul. Iya, mudah-mudahan ini menjadi comeback yang manis, Win. Kita sempat tertinggal 1-2, tapi semangat pantang menyerah membuat kita bisa bangkit dan sekarang berbalik 3-2. Tusukan tadi, keberanian dari Niko luar biasa menjadi kunci di mana sangat kerepotan. Ini dia kita lihat. Ini pertahanan dari Vietnam. Niko berhasil terus masuk dan ada kesalahan positioning dari Chow Van Bin. Tidak ada juga back Vietnam yang menutup ya, karena tidak ada yang mengganggu Rabani di sana begitu bebas. Iya. Kita harus berikan apresiasi terhadap Niko juga ya bungkus. Iya. Memang tusukan-tusukan seperti itu terkadang diperlukan ketika lini pertahanan lawan itu begitu ketat. Betul, harus lebih berani, harus lebih menusuk, karena itulah kekuatan kita. Iya. 3 menit lagi pemirsa. Fokus tetap dipertahankan. Menit-menit rawan di sepak bola. Sekali lagi kita lihat gol tusukan dari Niko. Iya, tapi posisi penjaga gawang ternyata Iya, belum masuk ya. Jadi bukan Niko karena memang didorong oleh Rabani. Rabani yang memang menyelesaikan semuanya. Iya, jadi masih sekitar 30% bolanya belum masuk, Rabani yang 30% itu. Jadi nanti berbagi nih bonusnya Rabani dengan Niko ya. Karena 70% kerjanya Niko, Rabani 30% yang mendorong. Iya. Yang penting gol dulu, bungkus. Yang penting gemes tadi kita pemirsa. Kita lihat lagi. Awas bola lambung kali ini. Ahmad Maulana. Ayo, sapu bola ke depan saja. Beberapa detik lagi. Ya. Sudah habis ini waktunya. Iya! Siapa kita? Indonesia lolos pemirsa. Lolos langsung ke putaran final Piala Asia tahun depan di Uzbekistan. Perjuangan yang luar biasa bungkus. Perjuangan tanpa lelah, tanpa menyerah, terus menekan, memberikan reaksi positif. Ayo Indonesia, terima kasih Indonesia, terima kasih. Kita lolos bungkus. Iya, bukan soal lolosnya, tapi bagaimana pemain berjuang di lapangan, bagaimana mereka tidak menyerah, bagaimana mereka bisa bangkit dari ketertinggalan. Itu yang luar biasa. Merah putih berkibar di Gelora Bung Tomo. Ini dia merah putih pemirsa berkibar. Oh, lega sekali kita ya bungkus. Bagaimana perjuangan anak-anak ini luar biasa meskipun tertinggal. Mentalitasnya tidak drop, tidak Itu yang luar langsung biasa, memberikan reaksi positif. Tidak sia-sia bagaimana penonton yang betul-betul datang memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo memberikan dukungan yang luar biasa kali ini. Iya, tidak terpancing oleh permainan keras Vietnam. Tidak mudah down ketika ketinggalan. Itulah bagian dari proses mereka menjadi pemain yang lebih matang, lebih dewasa. Dan mereka mudah-mudahan bisa tampil lebih baik di Piala Asia nanti. Betul. Pergantian pemain yang juga sangat pas kalau kita bicara taktikal dan strategi Coach Sintayong dengan flexibility taktikal. Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Ya, luar biasa. Kita lihat salah satu sikap fair play juga ya bungkus. Pemain menyalami tim lawan. Ini dari sejak usia muda ini. Iya, harus kita ajarkan. Rivalitas hanya 90 menit. Iya. Selebihnya kita adalah saudara sesama negara ASEAN. Betul. Hanya di lapangan maksudnya ya. Iya, kadang-kadang rivalitas bisa 120 menit juga bungkus. Iya, kadang-kadang lebih ya. Adu penalti nambah itu. Penalti juga. Ya, Coach Sintayong yang tetap tenang.
Karena mungkin dia juga sudah terbiasa dengan kondisi dan situasi seperti ini. Iya, Dia dia paham betul, dia juga mantan pemain sebenarnya. pernah memimpin tim di Piala Dunia. Iya. Itu beda, Win, dan ngalahin Jerman. Menyingkirkan bahkan Iya. kalahkan Jerman saat itu dengan permainan yang luar biasa dari sisi pertahanan. Ya, penonton tampak begitu bergembira yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo kali ini. Ini dia masuknya Marcelino menjadi kunci awal titik balik Iya. serangan yang begitu akurat dari Indonesia, Bungkus. Iya, masuknya Marcelino, masuknya Rabbani. Menurut saya itu dua kunci strategi perubahan yang berhasil mengubah situasi ya. Ya, Dua pemain yang bukan sekedar mencetak gol, tapi menciptakan situasi yang berbeda di lapangan. ya. Dari timnas Alfrianto Indonesia. Nico juga tadi. Iya, Nico Usaha juga yang luar pergantian yang biasa. sangat penting ya. Betul. Sama-sama menyanyikan Ini dia kita lihat. Ya, para supporter yang sangat gembira di pertandingan kali ini seperti layaknya kita penonton ya pemirsa di rumah. Selamat sekali lagi untuk Indonesia. Kita lolos ke putaran final AFC Cup tahun depan di Uzbekistan. Kita harapkan mentalitas terus terjaga ya Iya, Bungkus. karena pada dasarnya yang lebih tinggi lagi, Win, tim ini adalah untuk Piala Dunia U20. Betul. Itu yang lebih tinggi lagi. Tapi lupakan dulu Piala Dunia U20, kita masih punya Piala Asia. Yes. Ini dia Coach Sintayong yang begitu lega dan beberapa pemain yang mencoba menghampiri beberapa penonton, tribun penonton untuk mencoba terima kasih atas dukungan kalian semua. Indonesia akhirnya bisa mengalahkan Vietnam yang sempat tertinggal tadi bahkan. Tidak langsung pulang Bungkus. Ini sebuah kesenangan, kegembiraan dari penonton. Mendapatkan hasil luar biasa. Pertandingan yang sangat seru bikin kita deg-degan Iya. semua. Saya kalau di